Dunia mengenal Braille sebagai titik-titik kecil, 6 titik sederhana. Tapi dari titik-titik itu, jutaan orang bisa membaca, menulis, belajar, bekerja, dan mengakses dunia pengetahuan. Yang luar biasa, sistem ini tidak lahir dari laboratorium besar, tidak lahir dari universitas terkenal, tidak lahir dari ilmuwan tua dengan gelar panjang. Sistem ini lahir dari seorang remaja tunanetra bernama Louis Braille. Louis lahir di Couvray, sebuah desa kecil di Prancis pada tahun 1809. Ayahnya bekerja sebagai pembuat perlengkapan kulit. Di bengkel ayahnya ada alat, kulit, meja kerja, suara gesekan, dan tekstur benda-benda yang bisa diraba. Saat masih kecil, Louis mengalami kecelakaan di bengkel itu. Cedera pada salah satu matanya kemudian berujung pada hilangnya penglihatan. Ini adalah titik yang mudah dibuat terlalu dramatis. Tapi kisah Louis Braille bukan sekadar kisah tentang kehilangan penglihatan. Kisahnya adalah tentang apa yang ia lakukan setelah itu. Karena Louis tidak berhenti menjadi anak yang ingin tahu. Ia tetap belajar mengenali dunia. Lewat suara, lewat sentuhan, lewat ingatan, lewat bantuan keluarga, lewat pendidikan, dan lewat keinginan kuat untuk memahami hal-hal yang tidak bisa ia lihat. Pada masa itu, menjadi tunanetra berarti menghadapi banyak batasan, bukan karena tunanetra tidak mampu belajar, tetapi karena sistem pendidikan dan akses bacanya masih sangat terbatas. Buku untuk tunanetra sedikit, metode membaca lambat, kesempatan belajar tidak merata, dan banyak orang masih meremehkan kemampuan penyandang disabilitas netra. Namun keluarga Louis percaya bahwa pendidikan penting. Keyakinan itu sangat besar dampaknya. Karena tanpa pendidikan, Louis mungkin hanya akan dianggap sebagai anak yang harus ditolong. Tapi dengan pendidikan, ia tumbuh menjadi anak yang bisa berpikir, bertanya, menguji, dan menciptakan. Akhirnya, Louis mendapat kesempatan belajar di Paris, di sebuah institusi untuk anak-anak tunanetra. Di sana, ia menemukan dunia baru. Ada guru, ada teman-teman yang juga tunanetra, ada buku, ada pelajaran, ada musik, ada diskusi, dan ada satu masalah besar yang belum terselesaikan. Bagaimana cara membuat tunanetra bisa membaca dan menulis dengan cepat, mandiri, dan efektif? Pada masa itu, metode membaca yang tersedia sering memakai huruf timbul besar. Secara konsep, ini terdengar masuk akal. Huruf biasa dibuat menonjol, lalu dibaca dengan jari. Masalahnya, huruf yang mudah dilihat mata belum tentu mudah dibaca oleh ujung jari. Bentuknya besar, buku menjadi tebal dan berat, membacanya lambat, dan yang lebih penting, siswa tunanetra sulit menulis sendiri dengan metode itu. Mereka bisa menyentuh huruf, tapi belum benar-benar punya sistem baca tulis yang praktis. Disinilah Louis mulai melihat persoalan yang lebih dalam. Akses membaca saja belum cukup. Tunanetra juga harus bisa menulis, karena menulis berarti bisa mencatat, mengirim pesan, mengerjakan pelajaran, membuat musik, menyimpan pikiran, dan ikut berbicara dalam dunia pengetahuan. Louis belum tahu bahwa ia akan menciptakan sistem yang dipakai seluruh dunia. Tapi di Paris, ia mulai menemukan pertanyaan yang akan mengubah hidupnya. Bagaimana jika pengetahuan bisa dibaca bukan dengan mata, tetapi dengan ujung jari? Sebelum Louis Braille menemukan sistemnya, ada satu ide yang sangat penting. Ide itu datang dari Charles Barbier. Barbier adalah seorang mantan perwira militer Prancis yang mengembangkan sistem komunikasi berbasis titik timbul. Sistem ini sering disebut night writing, atau tulisan malam, karena dirancang agar pesan bisa dibaca dalam gelap tanpa suara. Bayangkan tentara yang tidak bisa menyalakan lampu karena berbahaya. Mereka membutuhkan cara membaca pesan dengan sentuhan. Barbier membuat kode titik. Ketika kode itu diperkenalkan di sekolah Louis, banyak orang melihatnya sebagai ide menarik. Tapi, sistem Barbier masih terlalu rumit untuk kebutuhan belajar sehari-hari. Terlalu besar, terlalu panjang, terlalu sulit dipakai dengan cepat, dan tidak cukup praktis untuk membaca serta menulis seperti bahasa biasa. Namun bagi Louis, ide itu membuka pintu. Ia menyadari sesuatu. Jika informasi bisa dibaca lewat titik timbul,
maka mungkin sistem baca tulis untuk tunanetra bisa dibuat jauh lebih efisien. Louis mulai bereksperimen. Ia bukan sekadar menerima sistem Barbier. Ia menyederhanakannya. Ia mengecilkan bentuknya. Ia membuat pola yang bisa diraba dengan satu sentuhan jari. Inti sistemnya adalah sel 6 titik, 2 kolom, 3 baris, 6 posisi. Dari 6 titik itu, berbagai kombinasi bisa membentuk huruf, angka, tanda baca, bahkan notasi musik. Sederhana, tapi sangat kuat, karena ujung jari bisa mengenali pola kecil dengan cepat. Tidak perlu meraba bentuk huruf besar dari awal sampai akhir. Cukup mengenali susunan titik. Ini seperti mengubah membaca dari mencari bentuk besar menjadi mengenali kode yang efisien. Dan yang membuat Braille revolusioner bukan hanya karena bisa dibaca, tapi karena bisa ditulis. Dengan alat seperti slate dan stylus, seorang tunanetra bisa membuat titik-titik itu sendiri. Ini perubahan besar, karena sebelumnya banyak sistem untuk tunanetra dibuat oleh orang yang bisa melihat. Untuk dibaca oleh tunanetra, Braille berbeda. Ia memberi kemampuan kepada tunanetra untuk menjadi pembaca sekaligus penulis. Mereka tidak hanya menerima informasi, mereka bisa membuat informasi. Mereka bisa mencatat pelajaran, menulis surat, menyusun musik, membuat dokumen, belajar bahasa, mengembangkan pikiran, dan menyampaikan ide mereka sendiri. Louis masih remaja ketika ia mengembangkan sistem ini. Bayangkan itu. Seorang anak muda yang menghadapi keterbatasan akses, lalu tidak hanya mengeluh tentang sistem yang lambat, ia menciptakan sistem baru. Bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi untuk teman-temannya, dan akhirnya untuk jutaan orang yang belum ia kenal. Namun seperti banyak inovasi besar, Braille tidak langsung diterima. Ada guru yang masih lebih percaya pada metode lama. Ada institusi yang lambat berubah. Ada kekhawatiran bahwa sistem baru ini akan membuat siswa tunanetra terlalu mandiri dari guru yang bisa melihat. Ada juga persoalan kebiasaan. Orang sering sulit menerima sistem baru, bahkan ketika sistem itu lebih baik. Ini bagian yang sering terlupakan. Kita melihat Braille hari ini sebagai sesuatu yang jelas berguna. Tapi pada masa Louis, sistem ini harus berjuang untuk diakui. Siswa-siswa tunanetra menyukainya karena mereka merasakan manfaatnya langsung. Mereka tahu sistem itu cepat, praktis, mandiri, dan benar-benar dibuat dari pengalaman mereka sendiri. Tapi pengakuan resmi tidak datang secepat itu. Louis Braille menciptakan sesuatu yang luar biasa, namun dunia belum siap mengakuinya. Pertanyaannya, mengapa sebuah sistem yang begitu membantu justru baru benar-benar dihargai setelah penciptanya meninggal? Louis Braille tidak hidup cukup lama untuk melihat sistemnya diterima dunia. Ia wafat pada tahun 1852. Saat itu, sistem Braille belum menjadi standar global seperti sekarang. Bahkan di masa hidupnya, metode ini tidak langsung diajarkan secara resmi secara luas. Namun, siswa-siswa tunanetra tahu nilainya. Mereka menggunakannya. Mereka menyebarkannya. Mereka merasakan bahwa 6 titik kecil itu memberi sesuatu yang sebelumnya sulit didapat, kecepatan, kemandirian, dan hak untuk menulis. Setelah Louis meninggal, pengakuan mulai datang. Di Prancis, sistem Braille diadopsi secara resmi beberapa tahun setelah kematiannya. Lalu dari sana, Braille perlahan menyebar ke berbagai negara. Bukan hanya untuk bahasa Prancis, Braille diadaptasi ke banyak bahasa, dipakai untuk huruf, angka, tanda baca, matematika, sains, musik, dan berbagai kebutuhan pendidikan. Inilah yang membuat Braille jauh lebih besar dari sekadar kode titik. Braille adalah akses ke buku, akses ke sekolah, akses ke pekerjaan, akses ke musik, akses ke informasi publik, akses ke kebebasan berpikir. Karena membaca bukan hanya aktivitas teknis, membaca adalah cara manusia masuk ke dunia. Dengan membaca, seseorang bisa belajar dari orang yang tidak pernah ia temui, bisa memahami gagasan dari masa lalu, bisa menulis pikiran sendiri, bisa menandai obat, bisa membaca nomor ruangan, bisa mengikuti pelajaran, bisa membuat catatan pribadi, bisa menyimpan rahasia, bisa menjadi lebih mandiri, dan bagi penyandang disabilitas netra,
Braille memberi sesuatu yang sangat penting. Literasi yang bisa disentuh. Hari ini dunia sudah jauh lebih digital. Ada screen reader, ada audiobook, ada voice assistant, ada teknologi text to speech, ada kamera pintar, ada aplikasi aksesibilitas. Semua itu sangat membantu. Tapi Braille tetap memiliki tempat penting, karena mendengar teks tidak selalu sama dengan membaca teks. Dengan Braille, seseorang bisa memahami ejaan, tanda baca, struktur kalimat, matematika, notasi musik, dan detail bahasa dengan cara yang lebih langsung. Braille juga hadir dalam bentuk modern. Ada refreshable Braille display, perangkat yang mengubah teks digital menjadi titik-titik yang naik turun. Ada label Braille di lift, ada kemasan obat, ada papan informasi, ada buku pelajaran, ada alat bantu belajar. Titik-titik kecil itu terus beradaptasi dengan zaman. Dari kertas timbul ke teknologi digital. Dari ruang kelas abad ke-19 ke layar komputer abad ke-21. Dan semua berawal dari seorang remaja yang bertanya, kenapa membaca harus bergantung pada mata? Kisah Louis Braille memberi pelajaran besar tentang inovasi. Inovasi terbaik sering lahir dari orang yang memahami masalah dari dalam. Louis bukan orang luar yang sekadar menebak kebutuhan tunanetra. Ia hidup dengan kebutuhan itu. Ia tahu sistem lama lambat. Ia tahu menulis mandiri itu penting. Ia tahu ujung jari bisa menjadi jembatan menuju pengetahuan. Dan karena itu, solusinya tepat. Bukan megah secara visual. Bukan rumit. Bukan mahal. Hanya 6 titik. Tapi 6 titik itu mengubah dunia. Mungkin inilah bagian paling indah dari kisah Louis Braille. Ia tidak menciptakan sistem untuk membuat dirinya terkenal. Ia menciptakannya agar orang seperti dirinya bisa membaca dan menulis dengan lebih bebas. Namanya baru benar-benar dihargai setelah ia meninggal. Namun warisannya hidup setiap kali seseorang menyentuh titik-titik itu dan menemukan kata. Setiap buku Braille, setiap papan lift, setiap label obat, setiap notasi musik, setiap pelajaran yang bisa dibaca, setiap pesan yang bisa ditulis sendiri. Semua itu adalah kelanjutan dari ide seorang remaja. Jadi, Louis Braille mungkin tidak melihat dunianya berubah, tapi dunia masih membaca melalui sistem yang ia ciptakan. Menurut kamu, teknologi atau ide apa hari ini yang bisa memberi akses sebesar Braille bagi lebih banyak orang? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka kisah penemu, sejarah inspiratif, pendidikan, aksesibilitas, dan ide kecil yang mengubah dunia, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang perubahan terbesar tidak datang dalam bentuk mesin raksasa. Kadang ia datang dalam 6 titik kecil yang bisa disentuh oleh ujung jari.